Sebanyak 1.342 jemaah haji asal Bengkulu berada di Mekah dan dijadwalkan pulang ke tanah air mulai Kamis secara bertahap dengan kedatangan pada 5 Juni 2026. Dua jemaah lansia masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi akibat nyeri perut dan pneumonia. Jika belum membaik, keduanya akan ditunda kepulangannya hingga kondisi memungkinkan. Sementara jemaah lainnya dalam kondisi sehat dan terus dipantau petugas kesehatan. Selama pelaksanaan haji, dua jemaah lansia asal Bengkulu dilaporkan wafat. Hari ini tidak ada rujukan baik ke KKHI maupun RSAS. Menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air di mana kloter 2 Bengkulu atau kloter 2 PDG akan berpulang ke tanah air pada tanggal 4 Juni besok bertolak dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Internasional Minangkabau di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, proses pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Tanah Suci mulai dilakukan secara bertahap. Pada hari ini, 1 Juni 2026, sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Indonesia diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju ke tanah air. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau jemaah untuk memperhatikan barang bawaan menuju ke tanah air. Jemaah diminta tidak memasukkan air zam-zam maupun barang lain yang dapat menyebabkan kelebihan berat bagasi ke dalam koper. Jemaah diharapkan dapat mematuhi ketentuan bagasi yang telah ditetapkan, mengingat air zam-zam akan didistribusikan secara resmi kepada jemaah melalui asrama haji setelah tiba di tanah air. Sementara itu, saudara, bagi jemaah haji gelombang kedua yang akan melanjutkan perjalanan ke Madinah, petugas mengimbau jemaah agar tetap mematuhi arahan petugas, menjaga kondisi kesehatan fisik, serta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas ziarah berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan menjelang jadwal kepulangannya ke tanah air. Dan berikut pernyataan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak. Jelang kepulangan jamaah haji tanggal 1 Juni nanti, kami meminta kepada seluruh jamaah untuk tidak lagi memasukkan seperti air zam-zam ke dalam koper atau benda-benda lain yang menyebabkan berat dari kopernya itu berlebihan, karena memang sudah ada syarat-syarat tertentu terkait dengan barang bawaan. Nah, jadi air zam-zam itu nanti sudah akan dikirimkan dan diserahkan kepada jamaah secara resmi nanti melalui asrama haji. Kemudian kedua, tentu kami juga meminta kepada jamaah untuk mengontrol diri terkait dengan aktivitas-aktivitas pasca Armusna. Biasanya tren pelaksanaan haji pasca Armusna itu tingkat kematian jamaah itu relatif tinggi. Nah, kenapa? Karena ada kelelahan terutama dialami oleh mereka-mereka yang memiliki komorbid. Oleh sebab itu kami ingin memastikan semua jamaah bisa memanfaatkan waktu beberapa hari ini untuk beristirahat. Kalau kemudian membutuhkan asistensi dari dokter, silakan datang ke klinik-klinik di sektor masing-masing, di dekat hotelnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tentu saya memerintahkan seluruh petugas untuk tetap aktif bersama jamaah, membangun komunikasi yang baik dengan jamaah, mengawasi dan mendampingi jamaah, karena biasanya petugas agak kendor ketika pasca Armusna, karena tetap kami sudah meminta dan memerintahkan kepada seluruh jajaran di Kementerian Haji dan Umroh maupun petugas haji di Makkah, Madinah maupun di Jeddah itu tetap melakukan tugas-tugasnya secara maksimal. Jangan sampai ada jamaah yang terlambat konsumsinya, kemudian pelayanan lain itu juga terhambat. Jadi 1 bulan ke depan harus lebih dedikatif untuk memastikan pelayanan terhadap jamaah sampai dengan detik terakhir ke pengembalian ke Indonesia itu bisa tetap performance-nya baik dan prima.
Saudara, seluruh petugas haji di daerah kerja Mekah, Madinah, dan bandara diinstruksikan untuk tetap bersiaga memberikan pelayanan secara maksimal hingga seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Jihan Novita, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi.